Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri, perwakilan kelompok 5 yang beranggota Rejal Faridi Melani Putri. Yang terhormat Bapak Maulana Hasan SPDI selaku guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial di Sekolah SMP Islam Darul Muminin. Saya akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Berikut ini ada 2 poin yang saya bahas dalam tentang ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, pengertian ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlaku setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Pada masa demokrasi liberal, dalam kurun waktu 1950 sampai 1959, terdapat 7 kabinet yang silih berganti mengisi pemerintahan. Kabinet tersebut yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali II, dan Kabinet De Juanda. Pada masa tersebut terjadi ancaman disintegrasi dari DI atau TII sampai PRRI atau Permesta. 1. Pemberontakan Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan dari DI atau TII adalah mendirikan negara Islam Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini terdapat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Jawa Barat. Gerakan DI atau TII dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Pusat gerakannya di suatu desa di kawasan Gunung Geber, Kabupaten Tasikmalaya. Pemberontakan DI atau TII dilakukan dengan cara menghalang-halangi divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Pada waktu itu, pasukan Siliwangi baru kembali dari Jawa Tengah setelah melakukan perang gerilya dalam aksi militer Belanda II. Pada tahun 1960, pasukan Siliwangi dan rakyat melakukan operasi besar-besaran yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha. Operasi tersebut berhasil menangkap Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengawalnya di atas Gunung Geber, Majalaya tanggal 4 Juni 1962. B. Jawa Tengah. Unsur-unsur pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah terjadi secara terpisah di beberapa daerah yang saling berkaitan, diantaranya 1. Di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan DI atau TII di daerah ini dipimpin oleh Amir Fatah. Usaha pemerintahan dalam menumpas gerombolan tersebut adalah membentuk Komando Operasi Gerakan Banteng Negara GBN. 2. Di Kebumen. Gerakan di daerah Kebumen dikenal dengan pemberontakan Angkatan Umat Islam. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kiai Moh. C. Sulawesi Selatan. Gerakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar. Dia menghimpun laskar gerilya dan bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan. B. Ancaman disintegrasi bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Kegagalan konstituan membuat UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950 dapat menimbulkan perpecahan dan kekacauan. Demi menyelamatkan negara, Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden isi yaitu 1.
pembubaran Konstituan. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUD 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak saat itu, di Indonesia berlaku sistem pemerintahan demokrasi terpimpin hingga 1966 dengan jatuhnya kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pemberontakan G-30S atau PKI.